Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayah Allah lah kita dapat berkumpul di ruangan virtual Zoom pagi ini yang berbahagia. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan ini. Baiklah, terima kasih Ustadz dan teman-teman AJL semua. Kita lanjutkan telehalakah kita mingguan ini pada tanggal 26 September. Hari Minggu pagi waktu Toronto dan sore waktu Jakarta. Kita mulai saja dengan tilawah. Saya waktu dan tempat saya berikan kepada Ustadz, insya Allah. Oh, Ustadz merjuannya putus. Oh iya. Al-A'raf itu surat berapa ya? 151 ya? 151. No, page 151, halaman 151. Ayat 150 sampai 156. Silakan Ustadz Eko. Ustadz Mahomes lah. Haruslah Ustadz Mahomes. Ini Ustadznya ngaji dulu, nanti bentar lagi main. Oh ya. Waduh, makanya di put on itu ya. Iya. Sekarang kita Mahomes lah alirannya lah, bukan Brady lagi. Jam berapa main, Mas Bro? Main jam 4 kayaknya dia. Kalau nggak salah ya. Lawan siapa, Mas Bro? Lawannya good question. Aku juga belum tahu lawannya siapa. Make aja. Nggak, kebetulan dikasih sama Ade, dikirimin. Oh, oke. Keren sih. Dia yang fansnya Kansas. Oh, lawannya Chargers. Wih, berat itu. Bakal seru lah. Terkeluar tadi ya Pak ya. Tafadhal Pak, lanjut Pak. Ya, tadi waktu ini malah begini ya. sudah bisa didengar kita, Ustaz? Mati lagi kok salah. Cuaca minggu depan gimana? Udah ada yang cek belum? Oh, belum ngecek Mas. Cuaca Mas, gimana cuaca? Masih agak itu sekarang ya, dingin-dingin ya? Iya. Mau kemana Mas Bro? Cek-cek cuaca belum nyala, jalan percuma lah. Oh, kita cek aja dulu kan yang penting. Cek, tapi harus ada follow up-nya. Jangan cuma cek, nggak ada follow up. Paling nggak foto lah. Oh, kita low profile aja lah Mas Bro.
Aduh. Iya, tapi enak nih udara kayak gini. Aku lebih suka sih. Maksudnya nggak panas, nggak terlalu dingin. Enak lah untuk jalan-jalan. Strolling di mana aja enak di downtown. Ceritanya tuh dahsyat. Algonquin, Muskoka. Udah inilah ya planningnya ya. Ya Pak ya, tadi maaf tadi terkeluar dia nih. Ya Pak, silakan Pak. Lanjut sekarang Al-A'raf ayat 150. Ya, siapa ini yang mau volunteer duluan? Atau Ustadz mau baca dulu, Ustadz? Oh ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Ya, tafadhal, silakan. Siapa yang mau volunteer di awal? Silakan. Maaf, halaman berapa lagi Pak Ustadz Mas Robi? Halaman 169. Ya. Oke. Yes. Oke, insya Allah saya coba, Ustadz. Iya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala bi'sa ma Ilanya panjang. ila walamma raja'a Musa ila qaumihi qad bana shifa
قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. Istad'afu jangan dikol-kolah istad'afuni. Qala bana umma innal qauma istad'afuni. Jangan istad'afuni. Istad'afuni enggak boleh. Karena bab itu dia tidak dikol-kolahkan. Ulangi Pak. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. Bagus. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Ma'al qaumi za. Lidahnya dinaikkan ke langit-langit atas. ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Za ya. Zalimin. Za bilang. Coba ma'al qaumi zalimin. مع القوم الظالمين. Ya, nanti latihan lagi. Lanjut Pak. Qala rabbi ighfirli. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Lanjut. Itu setelahnya Pak Eko, Pak Robi, udah cukup Indra. Sadaqallahul azim. Mas Eko mau duluan atau saya bisa juga? Bolehlah, saya Mas. Makasih Mas. Ya. Insyaallah. Thank you. Saya coba Ustaz ya. Itu bolehlah itu gaya orang Medan itu Pak. Kan saya itu apa namanya half and half. Medan. Medan KW Ustaz. KW Medannya ini. Bolehlah itu biasa. Lanjut Pak. Innal ladzina takhazu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Halus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanta. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanalahum. Sayanaluhum ya. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum. Allahnya pendek ya Pak. Allahnya pendek. Al-ijla sayanaluhum. Oh ya. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya hanya halus. Fil hayatid dunya. Wa kadzalika tajzil muftarin. Najzi. Oh, maaf. Najzi.
Wa kadzalika najzil muftarin. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم لغفور رحيم لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. Ghadabu, ghadabunya pendek ya. Musal ghadabu. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Cukup Pak. Sadaqallah. Lanjut. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا Rohnya pendek Pak. Rojulal ya, bukan rojulan. Ya. Karena ada tasydid di situ ya. Sama rohnya tadi kepanjangan. Ya, saya ulang Ustaz ya. Wakhtara Musa qaumahu. Rohnya pendek. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. Nah, itu tadi rajfatu, tunya kepanjangan ya. Sama kalau ini, kalau dia mau wakaf di ya yang berbaris patah, maka dia diucapkan setengah saja. Wa iyaya. Wa iyaya. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. Nah, itu akha ya, akha jangan akha. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Atuhlikuna bima fa'ala syufaha'u minna. Huruf sin, bukan sya. Sin. Atuhlikuna bima fa'ala syufaha'u. Fa'alas sufaha. Ada tasydid. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. In hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Sambung aja terus itu Pak, waktu lana satu ayat lagi Pak. Ya. Waktub lana fi hadhihi. Jangan waketub. Jangan waketub. Waktub. Dia enggak tasydid, dia enggak qalqalah juga. Sama-sama dhat tadi ya. Ya. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Ilaik, dua harakat. Oh iya. Ilaik. Dua harakat. Ilaik.
Fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Wallazina, nggak boleh lama-lama di wallazina. Walladzina hum biayatina yu'minun. Ya, bagus. Nah, ini memang kalau bacaan anak pesantren pun nggak jadi jaminan ya. Ada anak pesantren baru keluar di sini baca Al-Fatihah. Nah, panjang pendeknya. Siratal ladzina an'am. Nah, an'am. Salah itu. Naimah. Naim itu halus. Kalau nikmat kan pakai ain ya. Pak Kurniawan baca, ya kan? Harusnya na'ma, tapi dia an'amta, dia jadikan an'amta. Nanti minggu depan saya mau tes semua bacaan Al-Fatihahnya, Bapak-Bapak. Kalau begitu karena ayatnya sudah habis, Pak Kurniawan baca Al-Fatihah aja. Saya mau dengar dari A'udzubillah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kur. Ya, bentar Ustaz. Bismillah, nggak perlu cari lagi. Udah. Al-Fatihah beneran Pak. Ya. Jangan Al-Fatihahnya baca juga. Halaman berapa Jadi Ustaz? Imam Terawih pakai yang tiang itu. Imam Terawih pakai yang tiang baca Al-Fatihah. Kayaknya perlu kopi dulu nih Mas Bro ini. Perlu baca juga Ustaz. Iya baca Al-Fatihah Pak, coba. Saya mau dengar bacaan Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin ya, bukan sin. Iminash. Iminash. Nah, A'udzu Ya. billahi minasyaitonir rajim. malah jadi kesleo ya Pak ya. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Alham, boleh alham, nggak boleh itu kan hak kecil. Alham, pas sekali kayak anak pesantren yang jadi imam di masjid kami. Alhamdulillah. Mana boleh alham, hamada, tapi alhamdulillah, ya hamida, pakai hak kecil. Alham. Nggak ada bahasa Arab, nggak ada hamada ya. Lanjut, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, panjangkan ya alamin. Al-alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Middin. Ditekan tasydidnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena nasta'in boleh, nggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas syiratal mustaqim. Itu huruf sya berarti. Ihdinas. Nah, bukan syirat tapi syirat. Ihdinas syirat ihdinas syirat. 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 Ihdinas syiratal mustaqim. Coba Pak Indra, Pak, bilang Pak, sadnya Pak. Ihdinas syirat. Ihdinas syiratal mustaqim. Pak Indra. Coba ihdinas syiratnya, sadnya itu saya mungkin kurang pas. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sad, lidah, ujung lidahnya ke atas langit-langit. Coba Pak Kur. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu jadi shin jadinya ya. Ihdinas shin. Sad, ihdinas syirat. Sirat. Ihdinas syirat. Bukan, yang tadi yang jangan syah, tapi sad. Ihdinas syirat. Nah, ujung lidah itu mulutnya dibuka, giginya, ujung lidahnya itu hampir ke gigi, tapi tidak lengket. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Sad. Coba lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sama sad lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini bagus ya, an'amtanya bagus jelas. Walad dolin. Ghairil maqdum. Nggak boleh go ya. Ada orang yang go kan? Ada orang yang go. Nggak boleh ini ghairil maghdum. Ghairil maghdubi alaihim. Nggak boleh magdu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Gha-nya nggak dikol-kolakan. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walau nggak boleh nggak boleh walau dibulatkan mulutnya. Walau kalau walad nanti jadi dal. Walad dolin. Santa. Tolong dibaca terjemahannya Pak Indra. Pak Indra udah kemarin ya. Walamma raja'a Musa. Atau saya aja langsung ya karena udah mau maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala raja'a telah kembali Musa ila qaumihi kepada kaumnya. Tafsirnya adalah kembali dari Bukit Sinai. Karena dia telah dijanjikan Allah selama 40 malam untuk menjemput Taurat ya, di puncak Bukit Sinai. Jadi dia tinggalkan kaumnya selama 40 malam. Dia kembali kepada kaumnya ghadbana asifa, dalam keadaan marah. Ghadban, ghadab, maghdub, dimurkai pada Al-Fatihah. Ada juga hadis la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, dan untukmu surga. Ya, jadi marah itu memang memberikan banyak
bahkan ribuan penyakit. Qala ghadbana asifa, marah, dalam keadaan marah, dan asifa yaitu sedih. Bi'sama khalaftumuni min ba'di. Bi'sama sungguh buruk ya, khalaftumuni kelakuan kalian di belakangku. Ya. Maksudnya apa yang kalian perbuat setelah aku pergi, min ba'di, dari setelah kepergianku. Ba'di, maka ada namanya salat sunnah ba'diyah. Salat sunnah setelah salat fardu. Ba'di itu artinya sesudah. Ajiltum, apakah kalian terburu-buru ya? Amara rabbikum, untuk perintah Tuhan kalian. Ya, ada juga yang mengartikannya ajiltum ini, apakah kalian ini adalah orang-orang yang melanggar amra rabbikum, perintah Tuhan kalian. Baik melanggar ataupun terburu-buru sama saja. Maka sifat terburu-buru ini memang kata Rasulullah, innallah al-isti'jal minasyaitan. Ya, terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Ya. Dan kalimat terburu-buru itu selalu berefek buruk kalau diceritakan di dalam Al-Quran. Contohnya ini kita jumpa kalimat terburu-buru. Ya, orang-orang modern hidupnya penuh dengan keterburu-buruan. Anak-anak dididik dengan keterburu-buruan. Ya, apalagi di kota besar, kalau ayahnya langsung sekalian mengantar anaknya, sekalian jalan menuju tempat kerja. Ya. Pasti anaknya selalu disampaikan atau sering mendengar kalimat terburu-buru. Cepat, ini keburu macet, keburu tol penuh, keburu nanti papa ada meeting, segala macam. Ya. Anak tidak sempat makan, anak makan dengan terburu-buru, anak minum tanpa membaca bismillah. Ya. Apa saja yang terburu-buru itu memang datang dari setan. Sesuatu yang terburu-buru pasti menghasilkan hasil yang tidak sempurna, bahkan menghasilkan hasil yang buruk. Ini memang sudah terbukti. Kemudian sifat keterburu-buruan ini dalam dunia tarbiyah anak, pendidikan anak sangat bahaya. Banyak anak-anak yang masuk ke dunia kerja jadi terburu-buru. Bukan terburu-buru dia mau menyelesaikan pekerjaan, bukan. Tetapi terburu-buru mau kaya. Sehingga tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Sebenarnya itu sudah dibiasakan dari kecil oleh orang tuanya. Nah, maka kita jangan sampai menjadi orang yang selalu mengulang kalimat terburu-buru. Apa solusinya bagi sifat terburu-buru? Yaitu tepat waktu. Bahkan Allah sendiri bersumpah atas nama waktu. Wal asri. Demi masa. Kenapa kamu terlambat 5 menit? Kenapa kamu terlambat? 5 menit aja Pak Ustadz. Oh iya 5 menit. Allah saja bersumpah atas nama waktu. Ya, maka memang terburu-buru ini selalu berefek buruk. Ajiltum amra rabbikum, kalian ini melanggar ataupun terburu-buru dengan keputusan Tuhan kalian. Wa alqa al-alwa, dan dia melemparkan lauh-lauh. Lauh itu dia terbuat dari batu. Jadi batu itu adalah tempat Musa menulis pesan-pesan dari Allah, yaitu kitab Taurat. Nah, the 10 Amendment. Wa akhadha bi ra'si akhi, dan dia mengambil dengan rambut ataupun kepala. Ra'sun itu kepala saudaranya, yaitu siapa? Nabi Harun. Ya, ditarik rambut Nabi Harun oleh Nabi Musa karena Nabi Musa marah. Kenapa Bani Israel ini ya ketika aku tinggalkan kok bisa malah menyembah apa yang disembah al-ijla, patung anak sapi. Marah Musa kepada Harun. Ya jurruhu ilaihi, ditarik kepadanya. Nabi Harun ini 3 tahun lebih tua dari Nabi Musa, kata tafsir Ibnu Katsir. Tapi sebagian yang lain mengatakan lebih dari 10 tahun. Karena setelah dari antara Harun ke Musa, itu ada 2 orang laki-laki yang semuanya terbunuh oleh Fir'aun. Karena keputusan Fir'aun untuk membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Jadi ada 2 orang yang terbunuh itu. Tapi ada yang mengatakan 3 tahun saja bedanya. Bisa jadi yang terbunuh itu sebelum Harun. Ya. Tapi tidak bisa diterima karena yang kita ketahui
Yang selamat itu melalui sungai Nil adalah Nabi Musa, ibunya yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu belum ada nabi. Berarti ibu Musa ini beriman dengan risalahnya siapa? Risalahnya Nabi Yakub. Nah, nenek moyang mereka kan Bani Israel Nabi Yakub. Antara Nabi Musa ke Nabi Yakub itu ada 4 sampai 5 generasi. Ya, maka yang memerintah kerajaan Mesir itu pada zaman Nabi Yusuf itu seorang Arab dan dia beriman kepada Allah. Buktinya para menteri-menterinya beriman kepada Allah. Terutama ayah angkatnya Nabi Yusuf beriman kepada Allah, kata Al-Aziz, ya. Inna kaida, kata Al-Aziz itu ada di dalam ayat surah Yusuf itu menceritakan tentang keimanan keimanan daripada Al-Aziz. Maka pada zaman Nabi Musa itu kerajaan Mesir diambil alih oleh penduduk Mesir asli. Jadi bangsa Fir'aun ini namanya bangsa Kipti. Maka ada istri Rasulullah yang dihadiahkan Raja Mukaukis. Siapa namanya? Hadiah dari Raja Mukaukis membalas surat ajakan beriman dari Raja Mukaukis, Raja Mesir. Dikasihlah katanya budak yang paling cantik di negeri Mesir, bernamanya Maria, ya, bukan Maria Mercedes tapi Maria Al-Qibtiyah. Nah, jadi itulah. Maka si Harun tadi ini ditarik rambutnya oleh adiknya, ya. Di antara Harun dan Musa memang Bani Israel lebih suka kepada si Harun. Nabi Harun, astagfirullah. Nabi Harun itu dia lebih lembut dan lebih lunak. Nah, sedangkan Nabi Musa ini keras. Ya, kita tahu kan kisah Nabi Musa, ya keras Nabi Musa ini. Sampai-sampai malaikat yang mau mencabut nyawanya sendiri itu ditonjok sampai keluar matanya. Kata malaikat itu kembali kepada Allah, kepada siapa? Engkau utus ya Allah, kepada hambamu yang tidak ingin meninggalkan dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepadanya, letakkanlah tangannya di punggung seekor sapi. Maka setiap satu helai, ya, dia mempunyai hak untuk hidup 10 tahun. Jadi kita letakkan tangan kita di punggung sapi. Nah, seberapa banyak terpegang itu, berapa ribu helai? Ya, berapa ribu helai? Satu helai itu kata Allah 10 tahun. Ditanya oleh Nabi Musa, maka setelahnya, ya Allah, setelahnya adalah kematian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Musa, kalau begitu aku ingin sekarang saja untuk mendapatkan kematian, ya. Akhirnya Nabi Musa cuman berumur 300 tahun. Ya, 300 tahun lebih. Nah, memang Nabi Musa ini keras, maka Bani Israel tidak terlalu suka kepada dirinya. Kemudian, ya, qala ibna ummah, berkata Harun, karena rambutnya tadi dijambak, ya, kata orang Medan dijambak. Wahai anak ibuku, ya, anak ibuku itu maksudnya saudara kandung, ya, bukan berarti beda ayah, tapi yang paling dekat itu maksudnya tidak ada pembatas lah di antara Harun dan Musa. Innal qauma istad'afuni, sesungguhnya Bani Israel mereka melemahkanku. Diapain Nabi Harun ketika Musa Samiri itu menyepuh emas Bani Israel untuk dimasukkan ke cetakan menjadi anak sapi, itu Bani Israel mengikat Harun, bahkan mengancam untuk dibunuh. Ya, diikat Nabi Harun, itu maknanya istad'afuni. Wa kadu yaqtulunani, dan hampir saja mereka membunuhku. Ya. Dan hampir saja mereka membunuhku. Fala tushmit biyal a'da, ya, maka janganlah engkau menganggapku, maka janganlah engkau menjadikan musuh-musuhku, ya, menyorakku. Maka jangan biarkan, ya, musuh-musuh menyorakku, dan janganlah engkau jadikan aku bersama orang-orang yang zalim. Jadi ketika Nabi Musa menarik rambut Harun, maka Bani Israel itu menganggap Harun menjadi lemah, dan mereka langsung hilang
rasa hormat mereka kepada Harun. Ada sebagian mengatakan dalam tafsirnya Nabi Harun itu disorakin. Hah? Iya. Nabi Harun itu katanya disorakin, diketawain ketika rambutnya ditarik oleh Nabi Musa. Ini tadi sudah azan, saya sholat dulu ya Pak, nanti kita sambung. Ya Ustaz, Oke. insyaallah. Silakan Ustaz. Janganlah engkau merendahkanku atau membiarkan nanti musuh-musuh itu membuat aku rendah, yaitu al-a'da. Ini kalimat a'da asal kata aduun. Aduun adalah musuh. Ya kan, sebagaimana kata Allah di dalam Al-Qur'an, inna syaitana aduun lakum. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Orang kalau mau jadi sukses di dunia, yang paling pertama dia tahu dulu siapa musuhnya yang bisa membuatnya, yang bisa menghalangi bisnisnya, yang bisa menghalangi, dia akan berbuat sesuatu trik ya supaya musuhnya ini tidak bisa mengambil celah dari kelemahannya. Kenapa pada urusan-urusan dunia kita pandai melego, apa istilahnya lego itu ya, meninggalkan lihai dengan lihai kita kalahkan rumus-rumus ataupun gaya-gaya musuh kita. Kenapa kita ketika untuk urusan akhirat lupa bahwasanya syaitan itu adalah musuh. Ya, syaitan itu musuh. Maka itulah salah satu keberhasilan seseorang itu ketika dia mengenali musuhnya. Al-a'da, musuh-musuh, wala taj'alni, dan janganlah engkau menjadikanku beserta orang yang zalim. Maksudnya adalah ketika engkau menjambakku, ya, seolah-olah engkau ini menuduh bahwasanya aku ikut bersama mereka menyembah patung anak sapi. Kalau kelakuan Musa seperti itu, menjambak saudaranya, seolah-olah saudaranya juga ikut dalam persembahan itu, padahal aku tidak termasuk bersama orang-orang yang zalim. Ya, jadi ketika itu dikatakan oleh Ibnu Katsir, hampir seluruh, bahkan semua daripada Bani Israel itu ikut menyembah patung anak sapi itu. Ya, semuanya kecuali Nabi Harun saja. Jadi sebenarnya ketika itu walaupun 600.000 Bani Israel yang diselamatkan Musa dari negeri Mesir, dari siksaan Firaun, penghambaan terhadap Firaun, ya, diselamatkan ke Bukit Sinai, 600.000 semuanya adalah orang-orang yang musyrik, kecuali anak-anak kan tidak masuk hitungan. Anak-anak itu 40 tahun kemudian mereka bersama dengan Yusha bin Nun itu memasuki Palestina. Kita sudah pernah ceritakan. Jadi ada sebenarnya sunnatullah. Kebiasaan Allah itu biasanya kalau dia mau memberikan suatu memberikan nikmat yang baru ataupun menghentikan kemaksiatan yang sudah berakar-akar seperti di Indonesia ini, budaya korupsi, budaya nepotisme, korupsi dan sogok menyogok. Ini kan udah mendarah daging dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah, kepala desa. Wah, itu memang benar-benar. Caranya bagaimana? Biasanya diganti dengan generasi baru. Generasi yang lama dihapuskan semua. Sama dengan Bani Israel yang 600.000 ini. Ya. Dari anak-anak mereka lah yang dibina, yang diterbiah oleh Yusha bin Nun untuk merebut kembali Palestina dari bangsa Amalek. Ya, sedangkan yang 600.000 yang pernah menyembah anak sapi itu semua Allah binasakan. Nah, jadi bagaimana caranya? Qala rabbighfirli li akhi. Kemudian Musa menyesal karena telah melempar lauh tadi. Kepingan-kepingan batu tempat menulis Taurat. Apa kata Musa? Rabbighfirli, ya. Ampunilah dosaku, wali akhi, dan dosa saudaraku. Maka 10 hari setelah itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan lauh-lauh yang sudah berkeping-keping tadi bersatu kembali dan tidak ada satu ayat pun yang berkurang daripada Taurat. Ya, bersatu kembali batu-batu tersebut. Wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami, golongkanlah kami boleh ke dalam rahmatmu. Ya, jadi ini ada perkataan para ulama tafsir. Apabila
istighfar, mohon ampun, dan rahmat telah digabungkan, maka Allah akan memberikan dia taufik ataupun bimbingan dia tidak akan masuk lagi ke dalam dosa yang sama. Paham? Maksudnya apabila kita beristighfar, kemudian kita meminta rahmat, ya, dengan sungguh-sungguh, maka setelah itu baru dapat taufik. Kalau sudah dapat taufik, maka kita tidak akan terjerumus dalam lubang yang sama. Nah, itulah pentingnya istighfar. Kemudian juga kita selalu mengharapkan rahmat. Ini doa yang paling baik ini yang diajarkan Nabi Musa. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Nah, ini dilakukan oleh Musa karena dia merasa bersalah telah melempar lauh tadi. Karena Musa ini memang pemarah orang. Dia pulang dalam keadaan marah, merah mukanya. Sedih juga melihat saudaranya kok bisa membiarkan Bani Israel. 600.000 orang. Bagaimana bisa ininya? Dan dalil bahwasanya Harun diam, itu dibolehkan bagi siapa saja yang tidak ada kekuatan untuk merubah kezaliman dan membahayakan nyawanya. Misalkan, di depan ada orang-orang hitam. Orang-orang kulit hitam. Ya. Jangan lagi itu rasisme. Ada sekelompok orang yang dia minum minuman keras. Ya, kalau ditegur, ya biasanya orang langsung dibunuh sama dia. Paling tidak, ya boleh kita mendiamkannya karena memang kita tidak ada kekuatan. Karena hadis Rasulullah itu mengatakan bahwasanya iza ra'aitukum mungkaran, apabila kalian melihat kemungkaran, ya maka cegahlah dengan tangan kalian, yaitu tangan maksudnya kekuasaan. Kalau seorang polisi dia ada kekuasaan, kalau seorang camat dia punya kekuasaan. Di kecamatan saya tidak ada yang boleh minum minuman keras. Nah, kalau tidak bisa, maka cegahlah dengan mulut kalian. Kalau kita nasihati langsung kena tusuk. Ya, kalau 1 lawan 1 masih imbang, ini mereka puluhan orang. Nah, dan yang paling terakhir, yang paling lemah adalah cegahlah dengan bencilah perbuatan mereka itu dengan hati. Ya, itu paling tidak kita benci perbuatan mereka, dan itulah selemah-lemah iman. Maka dibolehkan memang. Contohnya Nabi Harun. Nabi Harun nggak punya kekuatan. Nah, kalau Musa memang dia ditakuti karena dia satu Musa bisa melawan 40 orang. Maka dia ditakuti. Nah, Nabi Harun dia tidak punya kekuatan seperti Nabi Musa, maka dia diam, ya, apalagi dia sudah diikat. Ini yang membuat Musa itu meminta ampunkan dirinya dan Nabi Harun. Seperti itu, ya. Nanti kita sambung lagi. Innal ladzina takhazu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbih. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, nanti Allah akan mendatangkan kepada mereka akan mendapatkan, ya, ghadabun, kemurkaan dari Tuhan mereka, wazillah, kehinaan lagi di kehidupan dunia. Hina betul Bani Israel ini, benar-benar hina. Kenapa? Karena sudah mendapatkan 2 nikmat besar, kemudian beberapa nikmat kecil. Nikmat yang besar selamat dari penyiksaan Firaun, kemudian selamat dari kejaran Firaun, kemudian dikasih makanan dari langit, ya. Kemudian juga mereka dijanjikan negeri yang subur, yaitu Palestina. Tapi tetap mereka adalah menyembah anak sapi, maka Allah murka, dan mereka juga mendapatkan kehinaan di kehidupan dunia. Ya. Ada yang mengatakan saking kutukan kehinaan itu, istilahnya kalau bahasa orang-orang sekarang, padahal kan tidak ada kutukan dalam Islam, ya. Kehinaan itu sampai sekarang itu, kehinaan yang Allah berikan sampai sekarang itu masih lengket kepada keturunan mereka, ya. Itu orang-orang yang menjadi penjahat itu, penjahat elit dunia itu kan dari keturunan
keturunan Bani Israel. Ya, bayangkan. Nah, kita bukan mengejek Nabi Yakub, tapi Al-Quran yang menyatakan memang anak cucu keturunan Nabi Yakub ini yang 600.000 itu semuanya menjadi bodoh, mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Singkat cerita, nanti mereka disuruh taubat dengan membunuh diri. Itu syariatnya Nabi Musa ya. Mereka disuruh membunuh diri. Tapi hanya sebagian saja yang mau. Dan itu memang benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa syariatnya bunuh diri? Karena memang kalau syariat Nabi Muhammad kan cukup bertaubat. Ya kan? Walaupun ada beberapa hukuman. Man ataka hinan falam yuqbal minhu salatuhu arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 malam. Nah, kita masih lembut Allah Subhanahu wa taala sama kita sampai bertaubat. Tapi kalau dia tidak sempat bertaubat, maka dia mati dalam keadaan musyrik. Orang musyrik tidak dimasukkan ke dalam surga, kekal di neraka. Nah, yang Nabi Musa punya ini Bani Israel lebih hebat. Kenapa? Karena memang perbuatan kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Ya. Kemudian kenapa disuruh membunuh diri? Karena susah. Bani Israel ini sudah sering melihat orang-orang Koptik itu menyembah patung-patung dan dewa-dewa. Dewa orang apa ini kan banyak. Orang bangsa Fir'aun ini kan banyak dewa. Jadi mereka hidup ratusan tahun berdampingan walaupun mereka tidak meyakini sembahan-sembahan orang Koptik ini, orang Mesir. Tapi lama-lama timbul juga istilahnya keyakinan mereka. Tapi ada juga Bani Israel yang ikut ke kuil-kuil orang Mesir itu. Ikut menyembah agama orang Mesir ada. Tapi sebagian masih banyak mempertahankan agama Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihi wassalam. Jadi salah satu cara mensucikan hati ya tidak ada lain. Kalau benar-benar Allah ada, keimanan terhadap Allah ada di dalam hatimu, maka satu-satunya cara membersihkannya adalah dengan membunuh diri. Seperti itu harus membuktikan, Pak. Maka tidak semua kan. Maka ada yang menolak keputusan tersebut sehingga dia tidak membunuh dirinya. Karena menganggap yang pertama, pengambilan anak sapi itu hal yang sepele. Yang kedua, mereka merasa bahwasanya Allah tidak cukup sebagai zat yang maha memberi. Tetapi ada kekuatan lain yang juga bisa memberi seperti Allah. Maka yang bunuh diri itu aja yang mendapatkan ampunan dari surga pada ayat selanjutnya. Sementara yang tetap hidup, itulah yang menjadi cobaan Nabi Musa sampai Nabi Musa mangkat. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Kita cukupkan dulu tafsirnya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya tentang syariat Nabi Musa ini. Anis sekali. Ustadz, saya ada sedikit Ustadz. Ya Pak. Tadi kan Ustadz Silakan, Pak. bilang syariat Nabi Musa kan kalau ingin bertobat tuh harus bunuh diri Ustadz ya. Khusus Itu yang apakah- masalah ini saja penyembahan. Oh, bukannya berlaku untuk sampai sekarang itu enggak Ustadz? Bukan. Itu syariat itu khusus untuk dosa Saat itu. yang menyembah anak sapi itu saja. Tapi kalau dosa-dosa yang lain tidak, just kayak zina, mencuri nggak bunuh diri. Dan Saya itu kira pada kalau sisa. untuk Yahudi sekarang untuk Enggak mendapat ampunan Allah untuk bertobat harus bunuh diri Ustadz. Saya kira seperti itu. Kan kalau sudah datang Nabi Muhammad, syariat-syariat yang nabi-nabi terdahulu kan secara otomatis terhapus. Kecuali yang memang ada di dalam Al-Quran. Misalkan syariat Nabi Ibrahim, sunat, khitan. Kemudian syariat Nabi Isa, itu apa ya? Saya lupa. Syariatnya Nabi Musa ada juga. Kurban. Itu kan syariatnya dimulai dari Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Adam bahkan kan. Untuk menentukan keputusan si Qabil atau Habil, maka keduanya disuruh
meletakkan kurbannya di atas itu. Jadi kalau sudah datang Nabi Muhammad, maka dia menyempurnakan agama dan nabi-nabi yang telah terdahulu. Kalau yang dihapus oleh Allah, kalau yang dihapus oleh Al-Quran, maka dia syariatnya terhapus. Jadi secara resmi, secara Islam kita katakan itu Yahudi dan Nasrani harusnya melebur dalam agama Islam, karena Nabi yang dinantikan oleh mereka di dalam Taurat dan Injil itu kan Nabi Muhammad. Secara tidak langsung mereka harus tinggalkan itu Nasrani dan Yahudiannya. Jadi syariat itu sudah tidak ada, Pak. Malah kan bunuh diri itu sebagai salah satu dosa yang besar, kan, mendahului ketentuan Allah. Dan balasannya neraka bagi orang yang mengakhiri hidupnya itu. Kalau fatwa ini apa? Ada fatwa Majelis Fatwa Eropa yang disadur dari fatwanya Dr. Yusuf Qaradawi, karena memang Majelis Fatwa Eropa itu kan bentukannya Dr. Yusuf Qaradawi kan. Banyak yang dia bentuk itu Majelis Fatwa Eropa, kemudian setelah itu Persatuan Ulama Dunia. Umurnya udah 95 tahun sekarang Dr. Yusuf Qaradawi. Satu hari itu masih baca 5 jam, belum lagi menulisnya 4 jam. Produktif. Ya, dia udah nggak bisa lagi hadir seminar-seminar, dia udah say goodbye. Kapan-kapan saya dijemput, saya udah sampaikan salam perpisahan duluan. Ya, itu teman-temannya di Rabitul Ulama itu pada menangis. Dalam fatwa Majelis Ulama Eropa itu mengatakan kan ada nama di Eropa itu suntik mati ya. Suntik mati. Kalau udah cancer stadium 4 yang perihnya nauzubillah sudah tidak tertahankan, bahkan mereka ada yang obat yang terakhir itu suntik mati. Bagaimana fatwa Majelis Eropa? Ya, dia mengatakan pada poin pertama, kalau memang yang pertama landasannya adalah hadis Rasulullah likulli da'in dawa. Setiap penyakit, bagi tiap-tiap penyakit ada ad-dawa, obatnya. Ya. Yang kedua mengatakan bahwasanya ketentuan bunuh diri di dalam Islam itu adalah perbuatan dosa besar. Dalam suatu keadaan seseorang yang tidak sadar koma, kemudian dia tidak bisa memberikan persetujuan, ya kan dia nggak bisa mempersetujukan, dan dia tidak pernah menulis wasiat. Ketika dia koma maka disuntik mati dan dia sudah tidak ada harapan. Dalam Islam nggak ada itu, tidak ada harapan. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Cuman belum jumpa. Maka ketika dia disuntik mati atas izin walinya, maka yang menanggung dosanya adalah orang yang menandatangani izin tersebut. Ya, tetap tidak boleh. Jadi mereka memutuskan bahwasanya suntik mati tetap tidak boleh. Karena kan banyak Islam di Eropa itu yang sudah modern, yang sudah tidak mengenal syariat lagi. Nah, maka dibuatlah fatwa itu. Ya. Jadi ulama itu sudah muafakat bahwasanya suntik mati itu tidak boleh. Tetap diharamkan. Sama dengan bunuh diri itu kan mendahului ketentuan Allah. Oke, ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Ustadz, itu hadisnya ada itu yang setiap penyakit itu ada obatnya, itu ada itu. Itu tadi hadisnya likulli da'in dawa, bagi tiap-tiap penyakit itu ada dawa obatnya. Apa rupanya? Lagi sakit apa sekarang ini? Sakit kantong, sakit hati? Kantong kering. Oh, serius banget nanyanya. Enggak. Berarti yang ingatnya hadis tadi itu, coba lihat. Ya enggak, cuma sekedar ini aja, confirm aja Ustadz, konfirmasi. Oh, iya. Ada hadis sahih itu.
Sekarang Jadi- AIDS saja sudah ada obatnya kan? Yang ditemukan oleh seorang guru besar dari Yaman itu siapa namanya? Ulamanya itu yang terkenal, ulama Yaman itu Az-Zindani, yang pernah diwawancarai 2009 di CNN, Al Jazeera. Az-Zindani, yang dia jenggotnya itu warna inai, warna henna itu. Oh, dia itu pakar biologi itu. Dia nemukan obat AIDS. Tapi dirahasiakan. Karena kalau dia buka, ya bahaya untuk ini nyawa dia. Pernah diundang, dia nggak mau buka. Tapi kalau ada orang datang berobat ke situ, dia obatkan. Dia kasih obat. Nah, sampai sekarang kan memang disembunyikan obat AIDS itu kan, Pak. Sampai sekarang disembunyikan. Padahal ada obatnya itu. Siapa namanya, Ustaz? Abdul Qadir Az-Zainda, tulis saya situ Az-Zindani dari Al-Ahqaf University. Al-Ahqaf University, mantan rektor. Tahun 2009 itu dia masih rektor itu. Azandi. Itu saya di Zindani, Az-Zindani. Zindani. Az-Zindani. Dia punya obat itu, obat AIDS yang katanya belum ada obat. Ya, sepertinya kalau tidak ada ini langsung kita pindah ke kajian, Ustaz, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Silakan Pak Robi dibaca hadisnya. MC, ada tadi sudah saya kirim. Ya. Kenapa inilah senyum dia? Ini ada dua nih, Ustaz. Ani Asyiyata radhiyallahu tentang keluarga. Ya, radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum al ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahul Tirmizi. Khairukum li ahli. Ya kan li ahli ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya. Oh, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Maksudnya adalah contoh dari kebaikan terhadap keluarga itu adalah diri Rasulullah. Kesempurnaan dalam kebaikan terhadap keluarga itu adalah diri Rasulullah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah ya dalam memilih bahasanya. Karena kita tahu kalau hadis itu dia maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'an. Lafaz dan makna itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita terhadap hadis sahih itu sifatnya zanni itu prasangka. Sedangkan keimanan kita terhadap Al-Qur'an itu sifatnya qat'i. Ya, qat'i itu sudah putus, tidak bisa diganggu gugat. Kalau zanni itu mungkin suatu masa ada yang bermasalah di dalam hadis tersebut, ya masih bisa dicari hadis yang sebenarnya, sanad yang bersambung yang sebenarnya. Maka sifatnya zanni. Tapi tetap orang yang orang yang menolak keimanan dengan hadis sahih, maka dia itu ya bisa dikategorikan adalah orang yang bermaksiat dan tidak sampai keluar dari Islam. Itu kalau zanni. Kalau qat'i, kalau dia menolak keimanan dengan Al-Qur'an bahwasanya itu dari Allah, nah itu bisa mengeluarkan dari millah, dari agama, ya. Hati-hati orang yang kritik Al-Qur'an, orang yang mengejek hukum Al-Qur'an, orang yang mengolok-olok Al-Qur'an, itu bisa langsung menjadi kafir. Kalau taubat harus syahadat lagi. Nah, seperti itu. Rasulullah cerdas. Kenapa? Karena pemilihan kalimatnya. Karena memang benar di dalam dunia ini kan banyak kepura-puraan.
Ada orang yang lebih lembut, langsung kepada contoh supaya nggak panjang. Ada orang yang lebih lembut, ramah dengan kolega kantornya. Tapi di rumah dia kasar, jarang senyum, apalagi tidak menjadi qudwah ataupun contoh bagi keluarganya. Kemudian tidak ada mu'alah yang hasanah terhadap istri. Jadi kecerdasan Rasulullah itu dilihat dari apa? Dari kalimat tadi. Memang yang tahu luar dalam kita, ya, seluk beluk kita itu ya istri kita itu ya anak-anak kita. Orang di luar nggak tahu. Jadi kalau kita baik sama keluarga kita, sudah pasti kita akan menampilkan aura dan perilaku tersebut di luar. Ya. Tapi kalau kita baik sama kolega, keluarga kantor kita, ataupun dengan teman-teman kita, ya, itu belum tentu mencerminkan dia baik di rumah. Maka target yang pertama keluarga dulu. Ya. Kalau kita istri itu udah tahu lah dia semuanya, ya. Kurap belang panu suaminya itu udah tahu di mana cungkiknya, di mana baunya, napasnya itu dia tahu. Maka kata Rasulullah yang paling baik kepada keluarganya itulah dia yang paling mulia. Kemudian juga tadi hadisnya adalah tiap-tiap kita ini apa yang Pak Robi tadi hadis kedua? Yang hadis kedua itu Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Apakah ia memperhatikan atau melalaikannya? Ini sebenarnya hadisnya umum ya. Bisa jadi pemimpin dari presiden untuk negara dan masyarakatnya. Tapi di sini Rasulullah dalam kerangka ayah atau suami terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi semua nanti mempertanggungjawabkan anaknya, istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menjaganya, mengajarinya, atau dia melalaikannya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an itu, ya, contoh-contoh yang di luar contoh-contoh yang sifatnya apa ya istilahnya itu? Contoh-contoh di luar ketauhidan, contoh-contoh di luar kebaikan masyarakat, amal sosial. Kayak amal sosial itu kayak yang dilakukan Zulkarnain, pergi mengembara, membebaskan orang-orang yang dizolimi, dikembalikan ke kampungnya, ya kan? Yahudi yang dibawa ke Irak, dia kembalikan ke Yerusalem. Itu contoh-contoh untuk kebaikan sosial masyarakat. Selain dari contoh kebaikan sosial masyarakat, kemudian kepedulian, kemudian tentang ketauhidan, semua contoh di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan kemuliaan dan menaikkan derajat seseorang itu semuanya cerita tentang keluarga. Jadi jangan main-main tentang tanggung jawab keluarga ini. Banyak orang yang mulia di dalam Al-Quran itu karena satu saja, bukan harta, tapi karena cerita keluarga. Seolah-olah menjadi konsultan ini keluarga cemara. Misalkan begini, kebaikan kehidupan keluarga Luqman Al-Hakim kan sudah pernah kita cerita. Seorang budak kulit hitam, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. 5 nasihatnya terhadap anaknya pada saat itu mungkin tengah malam ataupun di tengah gurun yang sepi. Karena itu terjadi pada zaman Musa, kata Ibnu Katsir. Luqman itu sezaman dengan Nabi Musa. Belum ada recorder, belum ada apa-apa. Tapi siapa yang merekam percakapan antara ayah dan anak? Nasihat ayah kepada anaknya itu. Sehingga datang pada tahun 600, ada tahun 650-an Hijrah. 650 Masehi. Rasulullah lahir 600 berapa, Pak? 611. 611 Masehi. Ya. Nah, iya, sekitar itu beratus-ratus tahun kemudian. Musa itu berapa? 1500 BC mungkin ya, atau 1000 BC Musa. Bagaimana 5 ayat itu bisa datang kembali kepada Nabi Muhammad? Siapa yang merekamnya? Apa kehebatan orang yang berbicara itu rupanya? Guru besar dia.
profesor dia. Apa dia penemu ini vaksin? Enggak kan? Hanya sekedar budak kulit hitam miskin. Tapi beratus ribu tahun kemudian, beribu tahun kemudian didatangkan kepada seorang nabi yang agung. Nabi akhir zaman. Dulu ada seorang budak hitam lemah miskin. Nah, cuma dia nasihat-nasihatnya, kemudian kepentingannya terhadap keluarganya di atas segala-galanya, maka dia kami istimewakan. Kami beri, kasih. Bilang sama Muhammad, Jibril. Itu nama surahnya Luqman. Cerita Luqman cuma 15 ayat. Ya, dari berapa ayat itu Luqman? 100 lebih. Tapi yang diambil nama adalah nama Luqman. Ada cerita Nabi yang lain di surah Luqman. Tapi tidak dikasih nama Nabi tersebut. Semua contoh tentang keluarga di ayat Al-Quran itu yang menunjukkan kelebihan, kemudian menaikkan derajat. Apalagi? Contohnya percakapan Nabi Ismail dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Berapa puluh ayat. Kemudian percakapan Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub. Kemudian juga Nabi Yakub dan anak-anaknya. Kemudian juga Ali Imran dengan putrinya Maryam. Kemudian juga antara Nuh dengan anak laki-laki. Ya. Jadi yang paling banyak sebenarnya percakapan di dalam Al-Quran itu sebanyak 86 ayat kalau tidak salah, ya, lebih. Antara ayah dengan anak. Antara ibu dengan anak itu ya hanya beberapa ayat. Tapi sekarang zaman modern, siapa yang paling banyak berbicara dengan anak lajang, anak gadis? Ibunya. Padahal Al-Quran menceritakan bahwasanya ayah yang paling banyak berkomunikasi dengan anak. Jadi memang keluarga ini itulah sebenarnya yang menaikkan derajat seorang ayah. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan seorang ayah. Barang siapa yang mempunyai 3 putri, kemudian dia berhasil ya menyelamatkan mereka, maka Allah menjamin kepadanya surga. 3 orang putri. Yang masih 2, masih 1 tambah lagi. Kalau lama tambah ini induknya supaya dapat 3 putri. Nah, kalau dapat 3 putri nanti sukseskan semuanya dapat surga. Seperti itu. Jadi memang untuk keluarga ini memang tidak bisa ditawar-tawar ya. Contoh-contoh di dalam Al-Quran yang membinasakan tentang harta, tentang jabatan, kekuasaan. Dari mulai kisah yang pertama sekali yang punya kejabatan siapa? Yang buat surga di atas dunia. Raja yang berada pada zaman Nabi Hud. Siapa nama rajanya? Rajanya kaum Ad. Binasa dengan angin puting beliung yang dingin. Lanjut kepada Namrud. Ya, gagah, kaya raya, punya jabatan, hancur, dilaknat. Masuk kepada Fir'aun, sama saja. Masuk lagi kepada siapa yang paling kaya pada zaman Rasulullah? Abu Lahab. Ada ayat khusus menyatakan Abu Lahab di dalam neraka. Tidak bermanfaat hartanya untuk dirinya, menyelamatkannya dari api neraka. Contoh-contoh kebaikan. Kita lihat ada Luqman, ada siapa namanya Imran, kemudian juga ada para nabi. Itu semuanya tentang kebaikan dari keluarga. Mungkin sampai di situ dulu. Kalau ingin bertanya, saya ini kan. Nah, ini ada kesempatan untuk bertanya tentang keluarga ini, untuk konsultasi keluarga. Silakan. Pak Indra kemana itu? Nggak kelihatan kok fotonya. Hadir Ustaz. Oh, hadir, alhamdulillah. Lagi persiapan ini, mau piknik. Lagi cari obat Ustaz. Oh, sakit. Enggak Ustaz. Cuman mata ini, mata berair terus ini.
Oh, mau dapat rizki itu. Amin. Selimut yang bisa buang angin. Kayaknya masih kurang jalan-jalan mungkin ini. Udah udah sampai ke barat sana, belum jalan-jalan lagi ya. Udah sampai ke Band. Soalnya 2 tahun dikekap di rumah jadinya ini heboh, Ustaz. Jadi tahun lalu nggak jalan-jalan Pak Indra ya? Enggak kan, Liburan musim panas ya? lockdown Ustaz. Tapi sering juga kita libur tahun lalu kalau nggak salah. Iya. Ya maksudnya jalan-jalannya nggak Berarti jauh-jauh. alasan aja itu Ustaz Wan pas Alasan libur berarti itu ya, alasan ketahuan aja itu. ya. Ketahuan rupanya lockdown itu. Rupanya alasan itu Ustaz. Mas Bro bocorin Kalau rahasia kemarin kan ini. benar kayak Pak Kur ya kan. Kita apa adanya aja Ustaz. Kalau kemarin kan Pak Kur benar, itu nggak hoax ya, ada foto-fotonya, ada danaunya, ada short videonya ya kan. So, yang kemarin itu kayaknya sering dah libur orang laki-laki dari tengah kota ya kan. Itu sebenarnya dia mau menasihatkan itu kan. Ada yang mengatakan dia itu orang saleh, ada yang dia mengatakan seorang nabi. Nah, rata-rata kalau tentang keluarga pasti namanya diambil. Jadi nama surah dalam Al-Quran. Ibrahim, Nuh. Nuh walaupun dia keluarganya nggak sukses, ya. Jangan kita bilang, misal saya kasih perumpamaan, jangan kita Nabi Nuh aja. Nabi lagi. Anaknya seperti itu, apalagi saya. Baca Quran pun terbata-bata. Nabi itu, dia sebagai contoh. Kehidupan dia memang sebagai cobaan. Ya kalau kita ini, ada pertanggungjawaban. Nabi saja harusnya cara berpikirnya jangan terbalik begitu. Nabi saja yang dia lama berdakwah, besar posisinya di hadapan Allah, masih dicobai dengan anak. Apalagi kita yang manusia biasa, tentulah kita harus lebih ekstra dalam pemberian ilmu agama, kemudian penancapan ketauhidan. Nabi Nuh aja bisa begitu istrinya. Apalagi yang istrinya sering ditinggal, keluar kota, apalagi yang istrinya tidak dididik agama, apalagi yang istrinya tidak dikasih uang yang halal, wah, yaitu jalan kehancuran kan. Nabi Nuh aja yang hartanya terjaga masih dicobai dengan istrinya, kan seperti itu. Jadi semua kisah tentang keluarga itu biasanya Allah jadikan nama surah. Nabi Ibrahim, ya kisah berpoligami, kisah kecemburuan, kisah punya anak, itu kan semuanya. Apa istilahnya itu, cobaan ketika tidak mendapatkan anak, 80 tahun lebih baru mendapatkan anak, Nabi Ismail. Keluarga. Jadi seolah-olah Al-Quran ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya keluarga itulah yang utama. Kita kan suami, mempunyai kesibukan untuk menafkahi keluarga. Bahkan pahala menafkahi keluarga itu pahalanya besar benar. Pahala yang paling baik adalah bagi seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Tetapi tidak bisa dijadikan alasan mencari nafkah. Berapa banyak dia butuh makan satu hari? Ya, kadang pencarian satu hari kita bisa disimpan 1 tahun. Kita bilang juga kita sedang mencari nafkah. Siapa nama khalifah yang kelima itu setelah Ali bin Abi Thalib? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu anaknya kalau tidak salah 25. Istrinya 4. Tapi setiap sore, setiap habis maghrib, dia tidak bisa diganggu untuk urusan negara. Dia membuat majelis taklim untuk anak-anak. Digilir. Setiap satu istri dan anak-anaknya. Setiap satu istri dan anak. Lebih sibuk mana kita dari Umar bin Abdul Aziz? Yang pada saat itu, umat Islam
menghadapi krisis ekonomi. Padahal 2 tahun ini pun kita kan banyak yang kerja dari rumah. Banyak yang bilang, aduh, makin kerja dari rumah makin nggak bisa katanya ngeliat aneh. Meeting ke meeting, laporan ke laporan terus. Semakin mudah meeting katanya. Ya juga kan. Nah, maka kalau kita memang melihat Al-Quran, Al-Quran itu memang mengajak dan memotivasi kita untuk mendahulukan keluarga. Kalau disandingkan dengan sifat terburu-buru tadi, kalau orang sudah terburu-buru, mau hidup senang, mau punya fasilitas banyak, maka keluarga pasti tertinggal. Ya, dan ini saya lihat benar anak-anak milenial sekarang. Nggak tahu 20 tahun ke depan. Ya. Ustadz, saya ada pertanyaan sedikit ini tentang Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Kebetulan kemarin saya ada lihat YouTube singkat gitu tentang Nabi Nuh. Itu diceritakan tentang anaknya yang tidak mau ikut kan untuk ke perahu. Itu tapi di cerita itu istrinya tidak diceritakan. Ya, Batra. Istrinya itu sendiri juga tidak ikut kan ya? Enggak, tidak ikut karena istrinya kan tidak beriman. Oke, ya, tidak ya. beriman kepada Allah. Ya, jadi yang diberikan cobaan dari istri itu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut ya. Nabi Lut juga termasuk istrinya durhaka kepadanya. Nabi Nuh juga istrinya durhaka kepadanya, durhaka kepada suami dan durhaka kepada Allah. Nabi Lut juga, ya kan? Jadi memang tidak perlu diceritakan karena sudah pasti. Tapi diceritakan di ayat-ayat sebelumnya itu bahwasanya istrinya memang menentang dan menganggap suaminya itu memang gila karena dia membuat bahtera di daerah daratan yang tidak ada lautan. Ya. Teman-teman ada yang ingin bertanya Pak Kur, lagi? ada pertanyaan? Kayaknya lagi pusing banget nih Pak Kur nih. Pulang liburan. Masih terngiang-ngiang ini kayaknya ini. Apa di Banyakan liburan, itu, Ustaz. Danau Kaca itu. Banyakan liburan tinggal bayar tagihannya ini yang pusing. Allah, masa pakai tagihan? Kan banyak promonya itu Pak, promo hotel, promo pesawat, nggak dapat itu. Kalau di Indonesia kan gitu. Tapi mungkin hotelnya nggak banyak di situ ya, jadi mahal-mahal lah ya Pak ya. Nggak, itu kemarin ada promo tiket pesawatnya, lumayan Ustaz. Berapa Pak PP? Dari Toronto itu ke apa namanya itu Jasper ya? Itu kalau nggak ada promo itu mungkin sekitar hampir 1.000 kayaknya Ustaz. 800, 900. Tapi kemarin karena ada promo sekitar berapa? 250 sampai 300 lah. Nggak sampai jual rumah, Ustaz. Nggak sampai jual rumah yang dia apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustadz ditunggu lah gimana kapan ini main ke sini? Pak Indra telat itu tadi saya udah bilang ke Pak Robi dan Pak Eko. Tapi lagi sibuk menyelesaikan urusan pesantren nih Pak, kan mau bangun di Subang. Saya minta juga doanya, keikhlasan hatinya Al-Fatihah ya, bacakan Al-Fatihah untuk memang susah Pak mengurus perizinan di desa ini. Apalagi orang-orang desa itu Pak. Sebenarnya pemilihan kepala desa itu nggak cukup 2 miliar, terutama di Subang kemarin 4 miliar Pak. Satu suara itu 1 juta. Apalagi saya mau bangun pesantren itu tanah diwakafkan itu di kawasan industri. Oh, kepala desa itu kan rebutan itu jadi kepala desa di situ. Ya, uang melulu di situ kan. Makanya dipersulit lah. Tanda tangan kepala desa itu mahal. Mudah-mudahan tapi nanti Allah kasih jalan.
Jadi Amin. biarlah selesai dulu urusan IMB ini kan, dan nanti diletakkan. Iya karena Budi. Iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, amin. Sampai-sampai itu kemarin pertemuan dengan kan Saudara Robi. Ya, silakan Ustaz ditutup kajian kali ini dengan doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina wa azwajina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' min maqamina hadza dzamban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa farajtaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Pak ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Hilang. Ya, assalamualaikum semua. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Terima Ya. kasih banyak. Arsenal. Ya, kita lihat aja.